Selamat datang di Marvel Indo, dan kali ini kita akan kembali dengan konten alur cerita serial The Falcon and the Winter Soldier. Pada episode pertama, kisahnya terfokus dengan Sam dan juga Bucky yang sibuk dengan urusan masing-masing. Mereka beradaptasi dengan kondisi dunia yang baru setelah The Blip yang membawa semua orang kembali ke dunia. Pastikan kalian tonton sampai selesai, karena setelah alur cerita, kita akan bahas atau breakdown hal-hal penting dalam episode pertama ini. Dan langsung saja, berikut adalah alur cerita dari serial The Falcon and the Winter Soldier episode pertama. Episode pertama ini, Sam dan Bucky tidak dikisahkan dalam satu adegan. Awal mula, kita disambut dengan Sam yang sedang bersiap untuk pergi ke suatu tempat. Dia mengenakan jas hitam dan terlihat ada shield milik Kapten Amerika yang sudah dihibahkannya kepada Sam setelah event Endgame dulu. Rupanya, Sam tidak langsung menerima tameng itu beserta dengan gelar Kapten Amerika. Dia memilih untuk memberikan tameng itu kepada pemerintah yang menurutnya layak menyimpan benda ikonik milik Steve Rogers itu. Dan serial ini kemudian dimulai. Sam Wilson kemudian berada dalam sebuah misi yang mengharuskannya untuk menyelamatkan seorang pria bernama Kapten Phasant yang diculik oleh organisasi kriminal bernama LAF. Tugas dari Sam adalah mendatangi pesawat milik LAF yang sudah mendekati Tunisia. Dia harus mengamankan Kapten Phasant supaya hal buruk tidak terjadi kepadanya. Di sini, Sam diperingatkan harus berhati-hati karena tentara Amerika dilarang beroperasi di daerah Tunisia secara diam-diam. Sesaat kemudian, Sam mulai melancarkan aksinya dan dengan kostum yang baru, dia mulai terbang dan meluncur menuju ke lokasi yang dimaksud. Sementara itu, ada seorang letnan bernama Joaquin Torres yang membantu Sam melalui jalur darat. Dia menaiki mobil dengan beberapa rekan lain untuk memantau misi penyelamatan yang dilakukan oleh Sam. Kemudian, Sam akhirnya sampai di pesawat besar yang dimaksud oleh petugas militer tadi. Begitu dia melihat ke dalam ruang kendali, ternyata pilot pesawat itu sudah tewas. Dan benar organisasi kriminal bernama LAF sudah membajak pesawat itu. Selanjutnya, ketika Sam memindai ke dalam pesawat, dia melihat Kapten Phasant yang sedang dizolimi. Di dalam ternyata ada musuh lama, yaitu Batroc the Leaper yang sepertinya memimpin misi organisasi itu. Sam kemudian mengeluarkan Red Wing, drone super canggihnya, untuk menembakkan laser agar bisa membobol pesawat itu. Setelah pintunya terbuka, Sam langsung menghajar pasukan LAF yang berada di dalam sana. Tidak butuh kekuatan ekstra, dengan mudah Sam bisa menghabisi semua pasukan itu dan terlihat sayapnya bisa dimanfaatkan sebagai pelindung. Namun, peluru yang nyasar malah mengenai pilot pesawat dan menyebabkan kendaraan besar itu hilang kendali. Di saat yang sama, barulah Batroc kemudian datang dan pertarungan seimbang dihadirkan di sini. Sampai ketika Sam lengah, hal itu dimanfaatkan oleh Batroc dan para pasukannya untuk melarikan diri dengan kostum wingsuit yang membuat mereka terbang melesat di udara. Terlihat juga Kapten Phasant ikut di bawah dan naik di punggung salah satu pasukan. Sam kemudian mengejarnya, namun datang helikopter musuh yang menembakinya. Dengan bantuan dari Red Wing, akhirnya Sam bisa dengan mudah mengalahkan helikopter itu. Sialnya, Sam kemudian dikejar oleh peluru kendali yang ditembakkan oleh helikopter lain. Joaquin Torres yang memantau dari bawah meminta Sam menyudahi misi kali ini, tapi Sam tetap kekeh dan dia bisa menyelamatkan Kapten Phasant serta meledakkan pesawat dari Batroc. Mereka kemudian tiba di darat dan terlihat Torres yang sangat bergembira. Beberapa saat setelah itu, Sam dan Torres mampir di kafe kecil di kota Tunisia. Sam memperbaiki Red Wing, tapi dia menolak tawaran dari Torres yang ingin membantunya. Di sini, mereka membicarakan seputar misi melawan LAF tadi, tapi Torres mengungkapkan ada kelompok kriminal yang lebih berbahaya.
Mereka adalah flag smasher yang tandanya bisa dilacak dengan kamera smartphone dan terlihat Torres ini sudah melacaknya dari lama. Flag smasher adalah grup kriminal yang percaya bahwa dunia lebih baik ketika sebelum blip terjadi. Mereka kelompok radikal yang menyukai kondisi dunia ketika setengah populasi menghilang, maka mereka bisa bertindak sesuka hatinya. Di sela-sela pembicaraan, Torres juga sempat menanyakan perihal rumor yang beredar di internet tentang status Steve Rogers. Dia bertanya kepada Sam apakah benar Steve diamankan di pangkalan rahasia yang berada di bulan, dan Sam adalah orang yang memindahkannya. Mendengar hal itu, Sam langsung heran dan yakin rumor itu hanyalah karangan semata. Selanjutnya, Sam harus pergi untuk mengurus hal berbau Steve Rogers yang sebenarnya. Tapi jika kita melihat gelagat dari Sam ini, sepertinya dia sedang menyembunyikan sesuatu. Dan adegan selanjutnya rupanya melanjutkan dari adegan pertama ketika Sam membawa tameng Steve dengan setelan rapi. Dia rupanya mendatangi semacam jumpa pers dan menyerahkan perisai itu kepada pemerintah karena Sam merasa benda itu tidak layak untuknya. Menurut Sam, simbol tidak akan berarti apa-apa jika tidak ada sosok kuat yang berada di balik simbol itu. Dan seperti dugaan kita beberapa minggu yang lalu, Steve Rogers dikisahkan sudah meninggal dunia. But it's more about the man who propped it up. And he's gone. So thank you, Captain America. But this belongs to you. Di antara para pemirsa yang hadir di sana, terlihat juga ada James Rhodes yang ikut menyaksikan penyerahan perisai oleh Sam kepada pemerintah. Perisai itu akan dipajang supaya pengunjung museum bisa melihat kenangan dari sosok Kapten Amerika. Begitu acara selesai, War Machine itu kemudian mengajak Sam untuk berbicara. Sampailah mereka di Museum Smithsonian di bagian situs Kapten Amerika dan mereka berdua mulai berbicara. Dua orang sidekick dari superhero besar saling mengungkapkan perasaan mereka setelah peristiwa Endgame. James Rhodes kemudian bertanya kepada Sam kenapa dia tidak mau mengambil gelar Kapten Amerika. Alasannya karena Sam merasa perisai itu milik orang lain, jadi dia tidak pantas menjadi Kapten Amerika yang baru. Dan orang lain yang dimaksud oleh Sam itu adalah Steve Rogers sendiri. Intinya, Sam merasa hanya Steve yang pantas untuk memegang perisai itu. Tidak ada orang lain yang dirasa cocok, bahkan juga dengan dirinya. Oleh karena itu dia menyerahkan perisai ini untuk dipajang di museum agar abadi bersama Steve Rogers. Setelah itu, scene kemudian beralih memperlihatkan Bucky yang menjadi Winter Soldier. Dia masuk ke dalam satu bangunan dan menghajar para petugas yang ada di sana. Musik yang ditampilkan sangat khas dengan Bucky yang sedang menggila akibat dipengaruhi pikirannya. Tidak lupa, dalam menghabisi musuh terakhirnya, Bucky mengucap Hail Hydra, menunjukkan bahwa dia adalah bawahan dari organisasi itu. Namun, Bucky kemudian melihat seorang pria yang ketakutan sampai tidak bisa membuka kunci pintu akibat tangannya bergetar hebat. Tanpa belas kasihan, Bucky kemudian menembak pria itu dan dia terbangun dari mimpinya. Keesokan harinya, Bucky kemudian mendatangi psikiater untuk konsultasi karena sering mendapatkan mimpi buruk akhir-akhir ini. Semula dia tidak mau terbuka, tapi psikiater itu bisa memaksa Bucky untuk bercerita. Bucky akhirnya mengaku bahwa setelah dibebaskan oleh pemerintah, dia masih berbuat seenaknya. Namun di sini, Bucky memiliki tujuan yang mulia. Rupanya dia sudah mendata orang-orang yang sempat menjadi anggota Hydra. Salah satu yang sudah dipenjarakan adalah mantan member Hydra yang memanfaatkan posisinya di pemerintahan dengan sewenang-wenang. Dan Bucky akhirnya menjebloskannya ke penjara, tapi Bucky mengikuti 3 aturan. Dan 3 aturan tersebut adalah Bucky tidak boleh melakukan hal ilegal, tidak boleh menyakiti korbannya, dan yang ketiga melakukan penebusan dosa yang sudah dilakukannya di masa lalu. Semua itu dilakukan Bucky untuk membersihkan perbuatan jahatnya di masa lalu. Di akhir pertemuan itu, Bucky kemudian diperingatkan oleh psikiater untuk membangun persahabatan dengan orang lain. Wanita itu tahu bahwa Bucky adalah pria berusia 106 tahun yang sendirian
bahkan kontak di HP-nya tidak ada 10 nama. Dia juga mengabaikan pesan dari Sam Wilson. Menurut psikiater itu, Bucky harus bisa bersosialisasi dengan orang lain karena kesendirian adalah ibarat neraka yang menyerang seseorang. Sementara Bucky sendiri mengaku bahwa dia masih beradaptasi karena dalam waktu 90 tahun terakhir, dia terus dimanfaatkan untuk kepentingan Hydra dan baru kali ini dia hidup bebas seperti manusia biasa. Setelah itu, Bucky kemudian kembali ke apartemennya dan dia melihat ada kegaduhan antara pria tua dengan pria yang lebih muda. Masalahnya sebenarnya simpel. Pria muda meletakkan sampah di tempat sampah milik orang tua karena di tempat sampahnya sendiri sudah penuh. Tapi orang tua itu tidak mau berbagi dan dia marah-marah. Bucky kemudian memisahkan keduanya dan mengajak pria tua bernama Nakajima alias Yori untuk ditraktir makan di sebuah kafe. Di sana Pak tua Yori mengajak wanita pelayan kafe untuk kencan dengan Bucky dan Bucky sendiri mengiyakan permintaan itu. Namun ketika melihat kue mochi, Pak Yori kembali teringat dengan anaknya yang sudah meninggal ketika dia bekerja di konsultan luar negeri. Sementara Bucky sendiri mendengarkan cerita Pak tua Yori dengan perasaan yang cemas. Kemudian ketika kafe sudah tutup, Bucky kemudian berkencan dengan pegawai tadi. Wanita cantik yang bernama Leah itu mengajaknya bermain permainan papan, namun dia menceritakan Pak tua Yori yang kasihan karena kehilangan putranya. Bucky kemudian tiba-tiba pergi untuk mendatangi Pak tua itu dan ternyata anak yang meninggal adalah pekerja yang tidak bersalah yang sudah ditembak Bucky ketika menjadi Winter Soldier dulu. Tidak heran, Bucky terlihat bersalah dan tinggal dekat dengan Pak Yori untuk menjaganya sebagai balasan dari perbuatannya di masa lalu. Beralih ke Sam Wilson yang mengunjungi Sarah, saudara perempuannya. Wanita itu adalah seorang janda yang menghidupi 2 orang dengan memanfaatkan warisan orang tua mereka. Sarah melanjutkan usaha makanan laut dari keluarga Wilson. Namun sayang, kapalnya rusak membuat perekonomian mereka sedikit sulit. Sam kemudian mengajak Sarah untuk mencari pinjaman. Berharap dengan backgroundnya sebagai member Avengers dan nama Falcon yang dikantonginya bisa membuat petugas pinjaman mau memberinya uang. Ketika dia sampai di tempat pinjaman, petugasnya langsung mengajak selfie karena bertemu dengan Falcon. Namun sayang, dia tidak bisa memberikan pinjaman karena merasa usaha dari Sarah tidak begitu produktif. Di sisi lain, Torres yang ditinggalkan oleh Sam tadi masih melacak tentang Flag Smasher. Di sana, ada seseorang yang membagikan topeng untuk dipakai banyak anggotanya, termasuk dengan Torres yang sedang menyamar. Beberapa saat kemudian, datanglah pria yang melompat dari atas bangunan setelah mencuri 2 tas besar yang berisikan uang. Para polisi dibuat kebingungan karena para pemakai topeng yang jumlahnya sangat banyak. Torres kemudian berhadapan dengan pria itu, namun dapat dengan mudah dikalahkan. Beruntung, dia sudah menyalakan kamera tersembunyi yang merekam kejadian tersebut. Kemudian, kembali ke Sam yang mencoba menghidupkan kapal, sumber mata pencaharian dari saudarinya. Namun sayang kapal itu tetap ngambek dan tidak mau menyala. Sampai akhirnya, dia dihubungi oleh Torres yang memberikan informasi soal rekaman sindikat kriminal bernama Flag Smasher yang baru saja berulah. Belum selesai dia menonton, Sam kemudian dikejutkan dengan Sarah yang memberikan berita siaran TV. Terlihat, pemerintah mengadakan pengumuman yang diwakili oleh pidato gubernur yang menyatakan bahwa Amerika sudah memiliki hero baru, simbol pahlawan baru, dan dia adalah US Agent. Sam terlihat kaget dengan keputusan pemerintah ini dan serial ini kemudian selesai. Buat kalian yang pengen tahu soal US Agent, bisa cek video lama kami pada rekomendasi video berikut. Sekarang, mari kita saksikan pembahasan dari hal-hal penting yang ditemukan dari episode pertama ini. Pastikan kalian tonton sampai selesai dan kalian bisa menambahkan hal penting yang kalian temukan sendiri di kolom komentar. Hal penting yang pertama, ada rasa penasaran di balik rumor Steve Rogers yang dipindahkan ke bulan. Walaupun terdengar menggelikan, tapi mungkin Steve masih hidup dan diamankan tapi bukan di bulan, melainkan di pangkalan Sword milik Nick Fury. Kita masih belum tahu ke depannya akan seperti apa,
dan status Kapten Amerika yang meninggal kita anggap sebagai masih diasumsikan. Kemudian, pastikan kalian tonton serial ini di Disney Plus sampai selesai, karena pertarungan epik ketika Sam terbang sangat keren untuk disaksikan. Manuver-manuver indah dari sinematografinya dan CGI yang tidak dapat saya bedakan, ini terbang asli di udara atau pakai green screen. Kemudian, di sini kalian pasti sadar ada Batroc the Leaper yang sebelumnya sudah pernah muncul dalam film Captain America The Winter Soldier, yang pada saat itu dikisahkan melawan Steve namun berhasil kabur. Dan jika dulu dia membajak kapal, sekarang dia membajak pesawat. Dengan kemunculan Batroc di MCU, kembali mengungkit kisah dari karakter yang sebelumnya kurang mendapatkan story di film sebelumnya. Kemudian, Red Wing atau drone canggih milik Sam sejatinya adalah burung asli jika di komik. Falcon bisa berkomunikasi dengan burung itu dan membantunya untuk beraksi. Namun karena MCU lebih logis dari komik, maka burung asli diganti dengan drone yang relevan dengan zaman sekarang. Kemudian, ada karakter baru yang diperlihatkan. Dia adalah Joaquin Torres. Dia diceritakan dekat dengan Sam Wilson di episode pertama ini. Hal ini tidak mengherankan karena jika di komik, Torres adalah sidekick dari Sam Wilson. Dia adalah manusia yang bermutasi setelah terkena satu eksperimen yang membuatnya berubah menjadi gabungan antara manusia, burung, dan juga vampir. Dia bahkan menggunakan nama Falcon menggantikan Sam Wilson. Nah, apakah itu akan diadaptasi dalam serialnya nanti? Kita belum tahu. Untuk kelanjutannya kita tunggu saja. Selanjutnya, ketika di ruangan Steve Rogers, di antara nama-nama yang hilang, terdapat nama Victoria Alonso. Nama ini tidak asing bagi saya karena dia adalah salah satu produser eksekutif dari Marvel yang terlibat dalam proses pembuatan film Avengers Endgame. Membuat saya curiga, nama-nama orang yang hilang itu sejatinya adalah orang-orang yang bekerja di balik layar dalam pembuatan film-film MCU. Selain itu, ada logo dari SHIELD, Hydra, dan Winter Soldier menunjukkan mereka adalah elemen-elemen terdekat dari karakter Steve Rogers. Berikutnya, ada Bucky yang melakukan penebusan dosa dan menangkap orang-orang yang dianggapnya bermasalah, termasuk di antaranya ada member Hydra. Dalam buku catatannya, jika kalian sadar, ada nama H. Zemo yang berarti Helmut Zemo, bersama dengan nama-nama lain seperti Neng Sari, Tono Osman, Limbat Kaminsky, Mamat Kaminsky, dan sebagainya. Ya, nama-nama depan itu kita ngarang karena kita cocokkan dengan inisial nama depannya. Nah, Helmut Zemo, seperti yang kita tahu dia adalah Baron Helmut Zemo, yang di episode selanjutnya dipastikan menjadi salah satu villain dari serial ini. Selain itu ada nama-nama penting seperti Wilhelm Hasser, Andrei Rustov alias Red Barbarian, dan Kuzestov yang mana adalah doktor dari Soviet. Kemudian ada hal menarik yang saya temukan. Bucky terlihat kesal dengan kucing mainan bernama Manekineko yang bergerak. Dia kemudian memegang tangannya supaya berhenti bergerak. Ini adalah adegan yang menarik karena kucing itu memiliki satu tujuan untuk menarik pelanggan agar masuk ke dalam kafe dan bisa mendatangkan rejeki yang dipercaya oleh sebagian orang. Sementara Bucky sendiri juga memiliki satu tujuan, yaitu bertarung. Kucing Manekineko dan Bucky tubuhnya sama-sama dikendalikan untuk satu tujuan tanpa mereka bisa melawan takdirnya, dan jangan lupa tangan keduanya sama-sama kidal. Kemudian, saat outro serial ini dimainkan, ada tulisan Power Broker Watching. Power Broker sendiri adalah karakter dalam komik Marvel bernama Dr. Carmelus. Ilmuwan gila yang suka bereksperimen mengubah manusia menjadi berkekuatan super. Dia bekerja dalam perusahaan bernama Power Broker Corporation yang dibentuk oleh Curtis Jackson. Keduanya bertanggung jawab dalam mengubah manusia biasa agar mereka memiliki kekuatan super, namun efeknya membahayakan diri mereka sendiri. Untuk mengatasi itu, Dr. Carmelus menggunakan obat-obat terlarang agar bisa menyetabilkan kekuatan dari kelinci percobaannya. Namun, sejatinya mereka memanfaatkan bahan eksperimennya untuk tujuan Power Broker sendiri. Wah, apakah anggota Flag Smasher yang kuat tadi adalah hasil karya dari Power Broker Corporation?
Kita tunggu penjelasannya di episode selanjutnya. Dan itulah alur serial The Falcon and the Winter Soldier dengan penjelasan di bagian akhir. Silakan tulis tambahan dan pendapat kalian jika kalian menemukan informasi di luar penjelasan kami. Jangan lupa like video ini dan subscribe Marvel Indo bagi yang belum. Sampai jumpa di video lainnya.